Halo Good News Indonesia, kita sebentar lagi bakal swasembada pangan dan itu udah jadi kenyataan karena posisi kita hari ini berada dalam stok ya, cadangan beras kita yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia ini berdiri. Ini jadi salah satu contoh sukses lah program pemerintah khususnya buat swasembada pangan ya. Nah kemarin kita habis bikin video juga, Indonesia punya rencana mau swasembada energi dalam 5 tahun ke depan. Wis, revolusioner kalau bisa tercapai nih. Tapi ada satu hal yang menarik sekarang kita mau bahas. Dari kemarin kok kita ngomong ekonomi tingkat tinggi ya. So sekarang kita mau membahas tentang ekonomi yang ada di daerah. Kenapa? Karena pemerintah sekarang punya program nilainya 500 triliun guys. Untuk membangun ekonomi Indonesia khususnya teman-teman yang berkegiatan di luar kota. Jadi kalian yang kerja di daerah, kerja di pedesaan. Sekarang ada kabar baik nih. Bakal banyak duit yang turun. Khusus buat teman-teman yang ada tinggal di daerah. So buat lu yang penasaran ya apa sih program senilai 500 triliun ini? Jangan di skip video ini, let's check this out. Jadi ya kemarin kan kita sudah bilang bahwa Indonesia sudah swasembada beras dan tidak akan impor lagi setidaknya ya hingga 2026. Nah selain itu Republik Indonesia juga mau mengurangi nih impor BBM kita. Makanya kita sekarang lagi sibuk katanya sih mau bikin kilang minyak untuk kita olah sendiri. Nah sekarang ada kabar baik nih khususnya buat teman-teman yang tinggal di pedesaan, tinggal di daerah. Karena Indonesia akan segera meliris program revolusioner yang namanya Koperasi Merah Putih. Dan ini dikhususkan buat kalian yang tinggal di wilayah pedesaan. Karena koperasi yang akan dibikin si Prabowo ini beda guys. Ada setidaknya ada 7 unit usaha nih. Yang standar-standar aja lah. Lu mungkin udah tahu ada koperasi pada umumnya lah. Koperasi produksi pertanian, koperasi simpan pinjam. Tapi sekarang yang beda nih. Ada koperasi khusus nanganin pergudangan. Logistik cold chain storage. Untuk pengadaan sembako. Koperasi khusus buat jadi apotek. Khusus jadi klinik. Wih, macam-macam nih. Jadi di sini kita udah lihat koperasinya udah bukan lagi koperasi ortodoks. Lu kan tahu koperasi ngurusin pengalengan, ikan susu, peternakan, pertanian. Nah, sekarang udah masuk advance nih kelasnya. Nah, yang bikin program ini revolusioner dan heboh tentu saja ya karena sumber dananya itu luar biasa guys. Mereka itu punya 10 tujuan mulia loh guys. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja. Yang ketiga, memberikan pelayanan secara sistematis dan cepat. Yang keempat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi melalui koperasi. Yang kelima, meningkatkan harga di tingkat petani hingga NTP alias nilai tukar petani supaya kesejahteraan petani naik. Lalu yang keenam, menekan pergerakan tengkulak. Yang ketujuh, memperpendek rantai pasok. Yang kedelapan, menekan harga di tingkat konsumen. Yang kesembilan, menekan tingkat kemiskinan ekstrim. Yang ke-10 menekan inflasi. Ini luar biasa kalau lu lihat ya. Ini Koperasi Merah Putih udah jadi kayak pahlawan nih menekan inflasi. Ini kayaknya bisa jadi kompetitornya Bank Indonesia nih. Bisa-bisanya dia ikut peran aktif ya buat menekan inflasi, menyelamatkan ekonomi makro Indonesia. Hebat nih Koperasi Merah Putih. Lalu ada juga agendanya apa? Menekan tingkat kemiskinan ekstrim. Kan kalau menurut Bank Dunia orang miskin di Indonesia 60%. Kalau menurut BPS cuma 8%. Nah ini ada kompetitor nih. Semoga yang ini lebih hebat ya dibanding BPS ya. Kalau Koperasi Merah Putih ini bisa berjalan lancar ya harapannya kita bisa memperbaiki tingkat kemiskinan kita yang cuma 8%. Menurut BPS, aduh. Anyway di sini teman-teman bisa lihat ya. Ya ada 10 agenda. Salah satu yang menarik menurut gua adalah program yang ada di tengah yang namanya nomor 6. Menekan pergerakan tengkulak dan menekan rantai pasok. Dibikin jadi lebih pendek. Ya teman-teman tahu hari ini lu makan beras atau makan buah di rumah lu. Itu rantai pasoknya panjang banget tuh. Dari petani ke tengkulak ke pengepul grosir, dari pengepul grosir masuk ke modern retail atau ke pasar basah, nanti dari sana baru masuk ke perut kalian. Panjang banget. Jadi yang aslinya sih bisa lebih panjang lagi, bahkan dari sana modern retail atau dari pasar tradisional pindah lagi ke rumah sakit atau pindah lagi ke catering, dari sana baru pindah lagi ke kalian, itu juga bisa. Jadi rantai pasok kita itu panjang banget, banyak nilai yang lost di situ. Anyway, menurut gue 10 tujuan Koperasi Merah Putih ini sungguh sangat bagus. Ya mereka bisa menjadi the next Bank Indonesia atau the next BPS. Karena apa? Visi misinya luar biasa, budgetnya juga luar biasa, 550 triliun. Ini lebih dari setengah kuadriliun guys. Gila nggak? Ini setengah valuasi Bank BCA ada di Koperasi Merah Putih nih. Lama-lama bisa ngalahin Bank BCA nih kalau begini ceritanya. Ini luar biasa. Nah ada satu hal yang menarik menurut gue dari Koperasi Merah Putih ya. Menarik karena sebetulnya rantainya itu lebih pendek dan ada keterjaminan terhadap pembelian output pertanian.
Contoh yang membedakan adalah kalau di sini APBN, dana APBN, itu ditransfer ke Koperasi Merah Putih. Lalu Koperasi Merah Putih menyalurkan dananya ke petani anggotanya, anggota koperasi mereka. Nanti anggotanya kemudian mengambil dana yang digunakan bisa untuk beli pupuk, obat-obatan, bibit, jagung dia tanam, produksi jagungnya kemudian dijual ke koperasi. Jadi memang ada hasil yang kembali ke koperasi itu. Nah, teman-teman, hebat nggak? Menurut gue hebat karena ini membantu orang, karena selama ini masalah petani adalah funding, pendanaan. Lalu kemudian hasil produknya siapa yang beli? Percuma gua nanam capek-capek terus kemudian gak ada yang beli. Tapi harus bayar bunga kalau minjam ke koperasi atau pinjam ke bank kan gitu. Begitupun juga koperasi ini kan anggotanya tuh ada petani-petani ya, warga ya. Mereka juga bisa pakai duitnya ini buat beli gudang koperasinya. Mereka bisa beli mesin pengering, kredit bibit, pupuk. Koperasi lalu kemudian bisa menyalurkan ya alat-alat produksi itu, alsintan dan lain sebagainya ke pasar-pasar yang ada yang selama ini di daerah kalian. Lalu kemudian di situ ada selisih laba dong, marginnya kemudian bisa dibagi nih ke sesama anggota koperasi dan ini legal. Memang undang-undang koperasi itu membolehkan itu. Kita bisa dapat dividen kalau di saham dari PT. Koperasi juga ada bagi hasil, namanya SHU, sisa hasil usahanya. So menurut gua program ini sangat baik. Kenapa? Karena biasanya kalau dalam struktur koperasi itu banyak pengurusnya ya, bukan cuma 1 atau 2 orang seperti PT, direktur dan komisaris, selesai. Tapi kalau koperasi enggak, struktur koperasi itu sangat dalam. Sedalam apa ya konstruksi di sistem koperasi yang ada di Indonesia? Teman-teman tahu kan, tadi kan gue bilang ya kalau PT itu cuma 2, ada direktur, ada komisaris, jalan itu perusahaan. Tapi kalau koperasi itu harus ada pengurusnya, harus ada pengawasnya, harus ada pembinanya. Sebetulnya yang paling tinggi itu adalah anggotanya sendiri karena mereka harus rapat setiap tahun, namanya rapat anggota sama kayak RUPS. Mereka berhak menentukan siapa yang jadi direktur perusahaan ini. Begitupun di koperasi. Jadi pengawasannya jauh lebih spektakuler lah dengan segala birokrasinya ya dibandingkan dengan sistem Presiden Jokowi dana desa yang memang pengawasannya biasanya sih semau kepala desa aja. Karena dananya kan dari dana pemerintah langsung masuk ke dana kabupaten atau kota. Lalu kemudian dari sana masuk ke rekening desa. Kepala desa udah seenak udel aja dia mau ke situ. Tapi kalau pakai sistem koperasi ini jujur nih menurut gua jauh lebih banyak mata yang bisa ikut turut masuk mengawasi. Dari situ aja gue bisa bilang ini program oke lah. Nah dengan program seperti ini sih harapannya ya betul-betul duit itu turun ke bawah dan terasa di bawah sehingga mereka nggak usah lagi lari ke rentenir ilegal itu. Cuman satu yang jadi masalah yang namanya di Indonesia yang namanya GCG, Good Corporate Governance. Karena kita lihat ya, kita nggak usah ngomong soal koperasi dulu. Kita ngomong soal perusahaan aja. Kita udah lihat begitu banyak ya, kayak mulai dari kasus Jiwasraya lah, Asabri lah, lain sebagainya itu duit triliunan habis. Nggak jelas. Bisa nggak sih Koperasi Merah Putih ini jadi pendorong ekonomi Indonesia, utamanya di sektor ketahanan pangan? Karena ya Koperasi Merah Putih belum launching aja, itu udah banyak pengamat ekonomi yang pesimis. Bahkan ada ya gilanya ya pengamat ekonomi yang bilang bahwa sebetulnya koperasi itu kan pendekatannya harusnya bottom up bukan top down. Jadi harusnya lebih mandiri. Memang inisiatif dari para anggota-anggotanya untuk berkumpul mendirikan organisasi yang namanya koperasi itu sendiri. Jadi pengamat ekonomi itu menolak kalau seandainya koperasi itu didorong, dibangun oleh negara. Apalagi kalau modalnya semua dibiayai oleh pemerintah. Menurut dia ini namanya menghancurkan kemandirian koperasi. Jadi menurut dia ini namanya membinasakan koperasi, bukan membangun koperasi. Gue bingung juga sih, ini pengamat gak jelas banget guys. Sorry banget nih, kok bisa-bisanya ya koperasi dapat dana dari pemerintah dianggap itu menghancurkan dunia koperasi, tidak sesuai dengan prinsip jiwa koperasi. Ini gue nggak tahu nih, ini mungkin juga nggak pernah bikin koperasi ini orang. Inilah salah satu contoh ekonom konyol ya, yang gimana ceritanya dia bisa menentang pembangunan koperasi, bahkan bilang itu tidak otonom, itu tidak independen, karena namanya saja sudah harus diwajibkan sama seragam oleh pemerintah, namanya Kopdes Merah Putih, sehingga kemudian Kopdes Merah Putih ini tidak independen. Nggak begitu juga sih menurut gue, karena jujur aja memang banyak koperasi di Indonesia yang bangkrut karena kekurangan modal. Ya jujur, mungkin juga memang karena bisnisnya nggak menarik atau tren bergeser, atau ya memang ada salah manajemen. Tetapi memang salah satu faktor yang menentukan sebuah keberhasilan ya, sebuah usaha apapun itu usahanya, mau CV, mau PT, mau koperasi, ya tentu ketersediaan modal guys.
So kalau dibilang Koperasi Merah Putih ini bakal kolaps karena namanya jadi tentukan pemerintah, atau karena dianggap tidak otonom karena sumber pendanaannya dibantu oleh pemerintah dengan 80.000 unit koperasi yang rencana akan dijalankan, menurut gua sih nggak ada hubungannya sih. Memang kembali lagi kepada bisnisnya bagus atau tidak, kembali lagi kepada manajemennya bagus atau tidak. Menurut gua terlalu aneh, terlalu dangkal gitu pemikirannya. Jadi harus diperhatikan lagi nih, apa sih agendanya. Banyak ekonom-ekonom gak jelas bikin kritikan tapi gak masuk akal, gak ada logikanya. Yang agak berkualitas dikit dong. Indonesia udah gak gagal nih manufacturing kita. Kita udah kalah tuh nih dari Vietnam, dari Thailand. Pertanian juga bisa jadi kalah juga nih sama Vietnam sama Thailand. Salah satu solusinya gimana kalau gitu ya, kita harus bisa menghidupi orang-orang pendidikan rendah. Yang bahkan pendidikannya cuma lulus SD SMP, gak bisa kuliah bahkan. Mereka mau gimana, mau kerja di bank, mau jadi PNS kan berat. So kita harus hidupkan ekonomi pedesaan supaya mereka tidak pergi ke kota jadi preman, jadi tukang parkir, jadi anggota ormas. Solusinya gimana? Harus diciptakan kantong-kantong ekonomi di daerah itu supaya orang tidak berbondong-bondong pergi ke Jakarta atau pergi ke kota untuk mencari penghidupan. Lama-lama bisa jadi meledak juga nih, jadi bom waktu nih kalau makin banyak pengangguran dari daerah pindah ke kota. Ya ini salah satu pelajaran sih, dan alasan kenapa gue juga sebetulnya suka dengan program Koperasi Merah Putih ini. Asal ya dikelola dengan benar, karena kalau kita lihat program-programnya Prabowo ini semuanya kan program populis. Dia mau apa? Ketahanan energi, ketahanan pangan, swasembada pangan. Sekarang kita juga mau masuk lagi membangun ekonomi pedesaan. Ini semua adalah program-program populis yang menguntungkan rakyat miskin di desa. Bagus nggak? Ya bagus, bagus. Cuman hati-hati juga, karena banyak orang yang tidak suka dengan itu. Dan lu bisa lihat lah sekarang makin banyak tuh anggota-anggota oposisi juga yang mengkritik program-program yang populis, yang berbuat baik kepada rakyat miskin. Mereka gak seneng Prabowo bisa lakukan itu. Mereka pun gak seneng melihat Prabowo sukses swasembada pangan. Anyway, kita tentu berharap yang terbaik lah. Semoga program 550 triliun ini berjalan dengan lancar dan Presiden tetap hidup sehat walafiat ya tentunya.